Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial bersama Bapak FX Heridian, Kepala BPIK PDIP Lampung, yang juga sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Lampung. Pak Heridian didampingi oleh Bapak Rusli Taslim. Selamat sore. Taslim ada Wakil Ketua BPIK PDIP Lampung. Dan ya, BPIK itu adalah Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan PDIP Lampung. Ini selamat datang Pak Rusli. Selamat sore Pak. Selamat datang. Selamat sore. Ya, Pak Heri ini. Ya, selamat sore Pak. Ya, sore. Selamat. Yang sudah yang ke beberapa kali ya di Tegar TV. Menarik nih. Menarik ini, semangat nih kalau ketemu duet Pak Heridian dan Pak Rusli ini. Amin, amin. Ya kan? Amin. Apalagi tema kita ini adalah membicarakan masalah ekonomi dan prospek bisnis Lampung tahun depan. Ya. Ya kan? Ya, Pak Heri dan Pak Rusli, sebelum kita bicara soal prospek ekonomi dan prospek bisnis Lampung tahun depan ini, Pak Heridian, ini memang karena Pak Heridian ini adalah sebagai Kepala BPIK Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan PDIP Lampung. Ini biar dijelaskan apa itu BPIK itu, Pak Heri, silakan. Iya. Terima kasih Pak Umar. Selamat sore pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Jadi BPIK itu merupakan satu badan juang. Badan juang. Ya, badan juang daripada PDIP Perjuangan. Ya, untuk di Lampung itu levelnya DPD. Nah, badan juang ini adalah memang lebih orientasinya kepada ekonomi kerakyatan. Bagaimana PDIP ini bergerak untuk ekonomi kerakyatan. Nah, di dalam situ ada beberapa bidang yang memang digeluti dan ditangani. Salah satunya itu adalah masalah UMKM. Masalah UMKM. UMKM ini yang menjadi satu pokok perhatian ya dari BPIK. Itu khususnya dalam bidang UMKM. Ya, macam-macam UMKM di situ ya, yang intinya lebih kepada ekonomi wong cilik lah kalau di dalam bahasa politik kita. Gitu ya. Jadi ekonomi wong cilik, dan di samping itu juga ada satu bidang yang menangani memperhatikan masalah inovasi produk. Inovasi produk, bagaimana supaya UMKM ini bisa tumbuh dan berkembang. Artinya bukan hanya UMKM di sini, jadi ada bidang-bidang lain juga yang menjadi satu perhatian lah itu. Tapi dalam hal ini lebih kepada UMKM. Dengan pengembangan inovasi. Dan inovasinya. Yang ketiga itu adalah terkait dengan masalah digitalisasi. Dan sekarang kita sedang tren dalam proses digitalisasi. Nah, ini juga menjadi satu fokus daripada BPIK. Ya. Kita punya media produk, ya, media komunikasi produk MPP dari pusat, media pintar ya, yang ditangani dari pusat. Nah, itu yang menjadi satu wadah dari digitalisasi daripada PDIP pusat ya. Ya, itu punya media pintar ya, MPP ya. Media Pintar Perjuangan. Itu untuk UMKM. Ya, media itu pintar. untuk UMKM. Di situ ada rubrik-rubriknya lah ya, bidang-bidang. Gitu. Nah, ya, selebihnya itu adalah bidang hubungan masyarakat, kelembagaan dan pemerintahan. Nah, kebetulan beliau ini yang menangani, yang membidangi, yang selalu mengkomunikasikan dengan pihak-pihak kelembagaan dan pemerintahan. Nah, itu sekilas tentang BPIK. Ya, kita berharap bahwa badan ini nantinya bisa mengayomi, juga memfasilitasi, mengedukasi dan memberikan satu pelatihan-pelatihan kepada UMKM untuk naik kelas. Bagaimana supaya naik kelas ya. Dari usaha mikro jadi menengah gitu ya. Menengah juga perubahan besar. Ya, ke depan memang harapannya bahwa kita juga nanti bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi. Ya, karena memang di dalam perguruan tinggi ada kampus Merdeka ya, Merdeka Belajar. Ya, makanya ya nanti kita juga akan berkolaborasi lah dengan perguruan tinggi sebagai pusat-pusat edukasi ya, pusat-pusat pendidikan, pelatihan, dan saya harapkan
memungkinkan nanti untuk masuk ke situ juga. Artinya kita juga berharap nanti ada satu link and match ya, kolaborasi antara lembaga kita dengan perguruan tinggi. Gitu ya. Itu yang kita harapkan. Nah, mudah-mudahan dengan Umitra juga bisa bekerja sama, kolaborasi. Ya. Artinya UMKM kita nanti kita komunikasikan apa yang akan kita, siapa tahu nanti bisa lahirkan satu wirausaha baru kan. Ya, mungkin itu sekilas Pak. Oke, Pak Heri. Ya. Kalau nggak salah ini Pak Rusli itu BPEK PDIP Lampung itu telah menggelar beberapa kegiatan, diantaranya waktu itu pameran atau show yang di Wai Halim itu Pak Rusli, betul ya? Ya, itu gimana itu Pak? festival ya? UMKM. Bahkan kalau nggak salah Bu Puan ya hadir ya? Ketua DPR dari Jakarta hadir membuka acara kita pada tanggal 25 ya, 25 Agustus ya. Sampai dengan tanggal 28. Ya, itu sukses cukup besar ya, sebab saya hadir juga waktu itu Pak Rusli. Ya, saya kan bantu Pak Heridian ini untuk ya memberikan dorongan, memberikan support agar UMKM yang ada di Provinsi Lampung Lampung tetap dibina. Betul. Begitu juga ditambahkan dengan UMKM yang baru atau UKM yang baru lah, supaya mereka ini mendapat satu semangat baru. Betul. Dengan adanya kita di situ. Yang tadinya mungkin mereka merasa bahwa UMKM mereka itu kecil saja, tidak ada apa-apanya, tapi kita memberikan semangat bahwa UMKM kalian itu justru yang menopang ekonomi kita waktu krisis pandemi COVID kan. Betul. Jadi dengan adanya spirit dan bantuan dorongan dari kita, ya mereka merasa lebih pede, lebih yakin, lebih kuat gitu, dan lebih mau untuk menggalakkan. Karena kita tahu sendiri bahwa pandemi COVID ini yang 2,5 tahun ini kan, kalau bukan ada UMKM kita yang menopang ekonomi kita, hancur kita ekonomi kita. Jadi kita selalu memberikan ya edukasi juga lah, supaya mereka jangan kendor atau jangan merasa UMKM itu kecil bagi dia. Begitu bagi dia kecil, tapi kalau banyak kan jadi menopang ekonomi jadi semangat gitu. Itu Pak. Iya betul Pak Rusli. Iya Pak Heridian, Kepala BPK. Ya, festival yang kemarin itu, karena saya hadir dan saya tanya juga, itu sangat positif kegiatannya bagi UMKM. Saya tanya ke beberapa usaha menengah kecil itu, penjual-penjual di lapangan Wai Halim waktu itu. Ya mereka sangat senang, ya kan, dan ya berharap bahwa kegiatan ini dapat diulang lagi. Pak Heridian, ini gimana komentarnya? Ya pasti memang itu sudah menjadi agenda rutin tahunan kita. Jadi memang kita untuk periode 2023 nanti juga akan menyelenggarakan, dan memang banyak harapan untuk mengadakan pada kabupaten kota yang lain. Dan itu gitu ya. Dan juga mungkin dalam skala-skala yang lebih kecil, ya lebih ke area-area support ke yang lebih kecil ya. Nah, memang kita momen itu memang ya menjadi suatu trigger kebangkitan UMKM. UMKM. Gitu. Jadi memang festival itu kita ciptakan untuk menjadi satu trigger untuk kebangkitan UMKM di seluruh kabupaten kota juga, dan itu sudah terbukti itu menjadi satu festival, ajang festival lain di kabupaten kota yang lain gitu. Seperti di Tanggamus, di Pringsewu, di Lampung Tengah dan lain sebagainya. Ya memang itu spirit yang kita harapkan, bahwa UMKM ini menjadi satu ya hal yang inilah, artinya hal yang positif lah, yang seksi. Ya artinya bidang UMKM ini harus menjadi satu hal yang memang menjadi pokok perhatian pemerintah juga dan juga masyarakat. Jangan menggantungkan kepada pemerintah mau menjadi pegawai negeri. Ya kita berharap dengan kondisi ini ya lebih menciptakan waktu UMKM dan wirausaha baru seperti tadi disampaikan Pak Rusli, bagaimana kita menciptakan UMKM sebanyak-banyaknya. Karena memang menurut data kan kita pengusaha Indonesia UMKM khususnya itu baru 3, sekian, sedangkan secara standar internasional itu sudah 8 dan 9% gitu Pak ya.
Jadi kita banyak ketertinggalan dalam hal entrepreneurship ya Pak ya. Oh iya. Ya, jadi menciptakan wirausaha Wirausaha. baru, baik itu secara mikro, kecil, menengah dan lain sebagainya. Oke. Itu harapan kita bahwa itu menjadi satu pemicu ya untuk kebangkitan daripada pengusaha-pengusaha baru yang ingin bangkit melalui bidang UMKM. Dan saya pikir kita sudah melaporkan kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Ketua DPR Iya. RI, Iya. dan itu sudah menjadi satu harapan bersama bahwa ini menjadi satu pintu masuk untuk kebangkitan daripada UMKM. Iya. Itu. Oke, Pak Eri dan Pak Rusdi, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya ya. Ya, pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, pembicaraan kita bersama Bapak FX Heridian, Kepala BPEK PDIP Lampung, Badan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat PDIP Lampung, bersama Wakil Ketua Bapak Rusdi Taslim. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Tegar TV.